Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini berat karena sering kalah dengan hawa nafsu? Kita ingin rajin, tapi rasa malas lebih kuat. Kita ingin sabar, tapi emosi selalu meledak. Kita ingin sederhana, tapi nafsu belanja tak terkendali. Inilah musuh terbesar manusia, nafsu. Kalau tidak kita kendalikan, nafsu akan memperbudak kita. Dan ingat, siapa yang menjadi budak nafsu, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Apa itu nafsu? Sahabat, ketika kita mendengar kata nafsu, banyak yang langsung terbayang hal-hal negatif seperti syahwat, amarah, atau sifat buruk lainnya. Padahal, secara hakikat, nafsu adalah dorongan alami dalam diri manusia. Allah menciptakan nafsu agar manusia mampu bertahan hidup, bergerak, dan menjalani kehidupan di dunia ini. Coba kita perhatikan, nafsu makan membuat kita mencari makanan, sehingga tubuh kuat dan bisa beribadah. Nafsu ingin memiliki membuat kita bekerja keras, berusaha, dan berikhtiar. Nafsu cinta membuat seorang laki-laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan, membentuk keluarga, melahirkan keturunan, dan melanjutkan peradaban. Artinya, nafsu itu bukan sesuatu yang salah atau kotor. Bahkan, kalau tidak ada nafsu, manusia tidak akan bisa berkembang dan menjalani kehidupan. Yang menjadi masalah adalah ketika nafsu tidak dikendalikan, lalu justru menguasai kita. Disinilah letak bahayanya. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, hidupnya akan dipimpin oleh keinginan yang tak pernah puas. Ia tidak lagi menjadi tuan bagi dirinya sendiri, melainkan menjadi hamba bagi nafsu. Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, "Musuh terbesarmu adalah nafsu yang berada di antara kedua sisi tubuhmu." Hadis riwayat Baihaqi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan musuh terbesar adalah orang lain, atau setan, melainkan nafsu dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu itulah yang paling dekat, selalu bersama kita setiap saat, dan terus membisikkan keinginan. Setan memang menggoda manusia, tapi setan tidak akan bisa menguasai kita jika nafsu kita terkendali. Sebaliknya, kalau nafsu dibiarkan liar, setan hanya perlu sedikit membisikkan, dan kita akan langsung jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, memahami hakikat nafsu adalah langkah pertama agar kita bisa mengendalikannya. Kita harus sadar bahwa nafsu adalah bagian dari fitrah manusia. Nafsu bisa menjadi kebaikan jika diarahkan. Nafsu bisa menjadi keburukan jika dibiarkan liar. Dengan kesadaran ini, kita bisa belajar mengelola nafsu agar tetap berada dalam koridor syariat, bukan sebaliknya diperbudak oleh nafsu yang membawa pada kesengsaraan. Ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa menahan diri, begitu ada keinginan, langsung dituruti, meski salah. Cepat marah dan emosian, sedikit masalah langsung meledak. Serakah dan tidak pernah puas, punya sedikit ingin banyak, punya banyak ingin lebih banyak lagi. Malas beribadah, setiap kali mau sholat, baca Quran, atau sedekah, selalu kalah dengan rasa malas. Sahabat, kalau tanda-tanda ini ada dalam diri kita, berarti kita sedang diperbudak oleh nafsu. Sahabat relung jiwa, nafsu memang diciptakan untuk kebutuhan manusia. Tetapi, bila ia dibiarkan liar tanpa kendali iman, ia akan berubah menjadi musuh yang paling berbahaya. Nafsu tidak pernah puas, selalu menuntut, dan membawa manusia kepada kehancuran. Menjadi budak nafsu berarti membiarkan diri dipimpin oleh keinginan, bukan oleh akal sehat dan petunjuk Allah. Berikut adalah dampak buruk yang akan kita rasakan jika dikuasai oleh nafsu. 1. Hati gelisah dan tidak pernah puas. Orang yang mengikuti nafsunya, hatinya tidak akan pernah merasa cukup. Setiap kali mendapatkan sesuatu,
ia ingin lebih lagi. Begitu tercapai, masih ada keinginan lain yang muncul. Begitu seterusnya tanpa henti. Nafsu ibarat api, semakin dituruti, semakin membesar. Itulah sebabnya orang yang menjadi budak nafsu selalu merasa gelisah, ada kekosongan yang tak pernah terisi, dan tidak pernah merasakan ketenangan batin. 2. Hidup penuh penyesalan. Saat nafsu bergejolak, ia sering membutakan akal sehat. Orang yang terbawa nafsu akan melakukan sesuatu dengan terburu-buru, tanpa pertimbangan baik buruk. Setelah perbuatan itu selesai, barulah penyesalan datang. Contoh sederhana, orang yang mengikuti nafsu amarah bisa melukai orang lain dengan kata-kata, lalu menyesal setelah hubungan rusak. Orang yang menuruti nafsu syahwat bisa tergoda pada yang haram, lalu merasa bersalah setelahnya. Inilah jebakan nafsu, ia memuaskan sesaat, tapi meninggalkan luka panjang. 3. Rusaknya hubungan dengan sesama. Nafsu seringkali membuat seseorang egois, ingin menang sendiri, mudah marah, dan tidak mau mengalah. Sifat ini adalah racun dalam persaudaraan dan rumah tangga. Berapa banyak saudara yang saling bermusuhan karena harta? Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena nafsu amarah atau syahwat? Semua itu terjadi karena nafsu lebih berkuasa daripada akhlak mulia. Jika nafsu tidak dikendalikan, cinta bisa berubah menjadi benci, persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. 4. Jauh dari Allah. Ini adalah dampak terburuk dari semua dampak. Nafsu yang dominan akan menjauhkan hati dari Allah. Orang yang dikendalikan nafsu akan merasa berat untuk sholat, malas membaca Al-Quran, enggan berzikir, dan lebih memilih kesenangan dunia daripada mendekat kepadanya. Padahal, saat seseorang jauh dari Allah, hidupnya menjadi semakin hampa. Ia kehilangan arah, tidak punya pegangan, dan akhirnya semakin terjerumus dalam kubangan dosa. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, lebih besar dari, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 23. Ayat ini adalah gambaran orang yang benar-benar menjadi budak nafsu. Ia tidak lagi tunduk pada perintah Allah, melainkan tunduk pada apa yang diinginkan dirinya. Inilah kehinaan terbesar, ketika manusia seharusnya menjadi hamba Allah, malah memilih menjadi hamba nafsu. Kesimpulan poin ini, sahabat, dampak buruk nafsu yang tidak terkendali bukan hanya dirasakan di dunia, dengan hati yang gelisah, hidup penuh penyesalan, dan rusaknya hubungan, tetapi juga di akhirat nanti, karena orang yang mengikuti hawa nafsu akan jauh dari rahmat Allah. Itulah sebabnya, mengendalikan nafsu bukan sekadar kebutuhan pribadi, tapi juga jalan keselamatan untuk dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita tidak menjadi budak nafsu? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. A. Perkuat iman dan zikir. Nafsu itu liar, dan yang bisa menjinakkannya adalah iman. Perbanyak zikir, sholat tepat waktu, tilawah, dan doa. Saat hati terhubung dengan Allah, nafsu akan melemah. Pertama, biasakan puasa. Puasa adalah senjata ampuh untuk mengendalikan syahwat dan amarah. Nabi bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menahan nafsu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jaga lingkungan dan pergaulan. Nafsu mudah terpancing karena pengaruh sekitar. Jika kita sering bersama orang yang lalai, nafsu kita ikut liar. Tapi jika kita berkumpul dengan orang yang solih, nafsu lebih mudah dikendalikan. Ketiga, latih kesabaran dan syukur. Ketika nafsu ingin sesuatu, tanyakan dulu, apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridha? Dengan sabar dan syukur, kita belajar menahan diri.
Keempat, ingat akhirat. Sahabat, dunia ini sementara. Nafsu selalu mengajak kita mengejar dunia, tapi lupa bahwa akhirat itu lebih kekal. Setiap kali nafsu menguasai, ingatlah kematian, kubur, dan hari pembalasan. Itu akan membuat kita berhati-hati. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, setiap manusia di dunia ini pada dasarnya sedang mencari satu hal, kebahagiaan. Ada yang mencarinya lewat harta, ada yang lewat jabatan, ada yang lewat kesenangan dunia. Tapi sayangnya, banyak yang tidak pernah benar-benar menemukannya. Kenapa? Karena mereka sibuk menuruti nafsu, padahal nafsu tidak pernah puas. Kebahagiaan sejati justru lahir ketika nafsu mampu dikendalikan. Ini adalah tanda orang yang berhasil mengendalikan nafsu. 1. Hati yang lapang dan tenang. Orang yang tidak dikuasai nafsu akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tidak iri dengan orang lain, tidak serakah dengan dunia. Ia bahagia dengan pemberian Allah, meski sedikit. 2. Pikiran jernih dan tidak terburu-buru. Nafsu selalu mendorong tergesa-gesa, tapi orang yang terkendali akan berhati-hati. Keputusannya matang, tindakannya bijak, dan hidupnya tidak banyak penyesalan. 3. Hidup penuh keberkahan. Nafsu yang terkendali membuat seseorang tidak tamak pada yang haram. Ia mencari rezeki dengan cara halal, menggunakan nikmat dengan sederhana, dan membagi kepada sesama. Dari sinilah keberkahan hidup mengalir. Pujian Allah untuk jiwa yang tenang. Allah mengabadikan gambaran indah tentang orang yang berhasil menundukkan nafsunya dalam Al-Quran. Lebih besar dari, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-30. Bayangkan, sahabat, jika di dunia kita bisa menundukkan nafsu, maka di akhirat Allah sendiri yang akan menyambut kita dengan panggilan penuh kasih sayang, wahai jiwa yang tenang. Itu adalah penghormatan luar biasa, karena kita telah berhasil melawan musuh terbesar, hawa nafsu. Menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu. Inilah tujuan utama hidup kita. Kita diciptakan bukan untuk menuruti semua keinginan diri, tapi untuk menjadi hamba Allah yang taat. Jika kita menjadi hamba nafsu, hidup terasa berat, gelisah, penuh penyesalan. Tapi jika kita menjadi hamba Allah, hidup terasa ringan, damai, dan penuh rahmat. Rasulullah bersabda, lebih besar dari orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadiah riwayat Bukhari dan Muslim. Kekuatan sejati bukan terletak pada otot, harta, atau pangkat, tetapi pada kemampuan menguasai diri dan nafsu. Sahabat yang dirahmati Allah, bahagia itu bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, tapi hati yang tenang karena berhasil menundukkan nafsu. Orang yang nafsunya terkendali hidupnya damai di dunia, dan kelak disambut surga di akhirat. Maka, mari kita terus berjuang. Jangan biarkan nafsu memperbudak kita, tapi jadilah pemimpin bagi nafsu. Jadilah hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Sahabat, jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadikan iman sebagai kendali, jadikan salat dan zikir sebagai penuntun. Ingat, nafsu tidak akan pernah puas, tapi hati yang dekat dengan Allah akan selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.